Sayang sekali, hari ini kita hidup dikelilingi oleh semangat kebendaan. Malahan yang lebih menyedihkan, ramai juga mereka yang mengutamakan kebendaan, sedangkan mereka dalam keadaan lemah atau tanpa kemampuan. Sifat cinta kepada kebendaan ini memang telah dihiaskan dalam diri setiap anak Adam, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Ali Imran ayat 14, dijadikan indah pada pandangan manusia, kecintaan pada apa-apa yang diingini, yaitu wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternakan dan sawah ladang. Hidup berhutang demi mengecap kemewahan kononnya telah menarik mereka ke jurang kemiskinan. Ilmu akhlak atau tasawuf tidak diperbesar berbanding dengan ilmu tauhid dan fikih. Padahal, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengajarkan ilmu akhlak ini terlebih dulu yaitu selama 11 tahun, sebelum para sahabat mempelajari perihal sholat, selepas peristiwa Isra Miraj, puasa dan sebagainya. Akibatnya banyak sifat cela yang ditimbulkan dan diperbesar seolah-olah inilah yang menjadi ukuran manusia yang berjaya. Sekadar contoh, kita berjumpa manusia yang berbicara dengan penuh kuasa, autoritatif, atau menonjolkan pangkatnya. Contoh-contoh ini menunjukkan sifat ria dan takabur, dua istilah ini berasal dari bahasa Arab. Dalam Quran, dua sifat cela itu dipuncakkan daripada iblis. Jadi sifat-sifat ini juga disebut sifat syaitan. Sesungguhnya sifat buruk sama sekali tidak kekal. Misalnya, sejarah tanpa henti memaparkan bukti-bukti jelas mengenai kebangkitan dan kejatuhan para pemimpin dunia yang tegar, serakah dan gersang adab. Sehingga kejatuhan mereka ada yang boleh dikatakan dalam keadaan yang aib atau menghancurkan. Jadi sifat cela akan membawa keadaan sebaliknya yaitu apabila kuat pada permulaannya, orang itu akan lemah akhirnya. Jadi bagaimanakah ilmu akhlak dapat menyelamat orang yang berkuasa? Orang yang berkuasa dapat diselamat oleh ilmu tasawuf apabila ia merasa ada pertimbangan wajar yang perlu dilaksanakannya terhadap golongan-golongan yang dikuasai. Hal ini senantiasa diperingatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana dalam surah Ad-Duha ayat 11, apabila diberi nikmat Allah, maka hendaklah kau bersyukur. Riak dan takabur telah menjatuhkan iblis ke lembah yang terhina, ia adalah jin yang telah mendapat nikmat dalam bentuk penghormatan Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga dapat bersama para malaikat. Nama iblis ketika itu ialah Azazil. Allah Subhanahu wa Ta'ala hendak menguji setiap hambanya, yaitu mereka harus buktikan ketaatan melalui perlakuan bukan sekadar ungkapan manis dari hati yang berbolak-balik. Jadi, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh para malaikat dan iblis agar menyembah, memberi penghormatan kepada Adam alaihissalam, hanya iblis saja yang enggan. Peristiwa ini dapat disingkap kembali pada firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di surah Al-Baqarah pada ayat 34, dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam, maka sujudlah mereka, kecuali iblis. Ia enggan dan takabur dan adalah ia termasuk golongan orang-orang yang kafir. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui isi hati hambanya. Namun, dalam peristiwa iblis yang ingkar tadi, Allah Subhanahu wa Ta'ala bertanya mengapa iblis tidak menyembah Adam. Hal ini disaksikan oleh para malaikat dan Nabi Adam. Jawab iblis ialah dia lebih mulia, karena dijadikan daripada api, sedang Adam hanya berasal daripada tanah. Jawaban iblis yang bongkak ini telah dirakamkan dalam surah Al-A'raf ayat 12, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala bertanyakan kepada iblis, apakah yang menghalangimu untuk bersujud kepada Adam di waktu aku menyuruhmu? Iblis menjawab, saya lebih baik daripadanya. Engkau ciptakan saya dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah. Jawaban iblis itu menunjukkan dia takabur yaitu, berbangga pada dirinya sendiri, dan bersifat riak yaitu, inginkan orang lain, Adam, menyanjungnya, dan bukan sebaliknya. Lantaran itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengenyahkan iblis dari surga. Jelaslah di sini iblis merupakan makhluk yang tidak sadar diri yaitu tidak mensyukuri pemberian dan ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sepanjang kehidupan manusia dari zaman Adam alaihissalam, manusia diuji secara berterusan. Ujian Adam alaihissalam mengingatkan kita kepada satu daripada dua sifat asal manusia, yaitu lupa. Hal ini berlaku apabila Adam alaihissalam lupa dengan larang Allah Subhanahu wa Ta'ala agar jangan memakan buah dari sebuah pohon. Lupanya Adam alaihissalam itu adalah berpunca dari rayuan Hawa, istrinya yang menerima bujukan iblis, yang memberitahu bahwa dengan memakan buah tadi akan kekalah mereka hidup di surga. Satu lagi sifat asal kelemahan manusia ialah mengantuk atau kalah tidur. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjadikan Nabi Sulaiman alaihissalam sebagai manusia paling perkasa karena dapat menguasai angin, jin, mengetahui bahasa binatang, termasuk serangga, dan memiliki kekayaan yang tiada terkira. Tetapi bagaimanakah Sulaiman alaihissalam menanggapi segala keistimewaan itu?
Beliau menyatakan bahwa ini adalah kurnia daripada Tuhanku sebagai dugaan, sama ada aku bersyukur atau kufur. Maksud kufur dalam konteks ini bukanlah menafikan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi menidakkan nikmat atau anugerah ilahi. Dua lagi sifat iblis ialah hasad, yaitu menaruh perasaan iri dan benci, dan dengki, yaitu tergamak mengenakan. Jadi dapatkah sifat-sifat syaitaniyah ini dibasmi? Jawabannya ialah tentu saja boleh. Ia boleh dilakukan dengan menguasai ilmu tasawuf atau ilmu batin yang bertujuan membersihkan jiwa, nafiyah. Sering kita tidak menyadari bahwa perlakuan kita ada kalanya menyerupai syaitan. Contohnya, ketika bercermin, kita merasa diri kita kacak atau cantik dan wajar, orang lain juga merasa demikian. Merasa kacak atau cantik dan berbangga itu dipanggil takabur. Manakala mengharapkan orang lain mengiktiraf kehebatan itu pula dipanggil ria. Satu lagi contoh ialah, ketika bersolat sendirian, sering kita lalai dari segi ketertiban. Tetapi apabila kita bersolat di masjid atau di halayak ramai, kita bersungguh-sungguh melakukannya karena merasa banyak mata melihat kita, itulah sifat riya. Mengapakah ini terjadi? Siogia diingat. Sebelum iblis dinyahkan dari surga, dia mendapat izin Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi dua perkara. Pertama, untuk terus menduga Adam alaihissalam dan keturunannya, manusia, dari semua sudut. Kedua, diizinkan hidup sampai akhir zaman, hingga akhirat. Tujuannya semata-mata untuk menghalangi manusia dari mengikuti jalan yang lurus. Iblis terus berkata sebagaimana tercatat pada ayat 17 surah Al-A'raf, kemudian saya akan mendatangi mereka dari depan dan dari belakang mereka, dari kanan dan dari kiri mereka. Dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur. Bagi perkara pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata iblis dan pasukannya tidak akan dapat mempengaruhi hambanya yang ikhlas beriman. Ini jelas dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Sa'ad ayat 82, ketika iblis menjawab, demi kekuasaanmu aku akan menyesatkan mereka semuanya kecuali hamba-hambamu yang ikhlas di antara mereka. Oleh itu, jika kita melakukan sesuatu demi orang lain dan bukan karena Allah, maka kita dikatakan tidak ikhlas. Secara mudah, tasawuf ialah mengenai keikhlasan atau melakukan sesuatu karena hendak mendapatkan keridaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari segi formulanya, kita dapat merumuskan seperti berikut. T. Tasawuf, sama dengan F, yaitu pembersihan sifat cela, ikhlas. Berbalik kepada soal solat dan riak tadi, hal ini ada dijelaskan dalam peringatan Allah Subhanahu wa Ta'ala pada surah Al-Maun yang bermaksud, tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Itulah orang yang menghardik anak yatim, dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. Maka celakalah bagi orang-orang yang salat, yaitu orang-orang yang lalai dari salatnya, orang-orang yang ria dan enggan mengeluarkan zakat. Antara lain mengingatkan orang Islam agar jangan jadi pendusta agama, munafik, karena sekurang-kurangnya 3 perkara berikut. Mengasari anak yatim, enggan memberi makan menanggung orang miskin, lalai dalam bersolat, dan orang yang ria. Maksud lalai, bahasa Arabnya, sahun, amat luas, termasuklah tidak khusyuk ketika bersolat dan lupa mengenai apa yang dibaca dalam solatnya karena pikirannya menerawang. Terima kasih karena mengikuti tausiah tentang tasawuf bahagian kedua. Sila subscribe dan tekan lonceng untuk dapatkan notifikasi bahagian 3 dan bahagian terakhir. Setelah mendengar ringkasan tausiah tentang tasawuf, dan sekiranya Anda memilih untuk menjadi manusia Islam yang kafah, Anda boleh bergabung dengan kami untuk tujuan murni ini. Sila tekan butang link di bawah ini.